Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang babu fadli Asyura. Bab tentang keistimewaan bulan Asyura, bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu an, meriwayatkan Imam Nasa'i dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Ali radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa setelah bulan Ramadan, maka aku berpuasa bulan Muharram, maka puasalah bulan Muharram, kata Ali bin Abi Thalib, sebab bulan Muharram adalah bulannya Allah. Pada bulan tersebut Allah menerima taubat atas manusia-manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Allah menerima taubat pada bulan Asyura, pada bulan Muharram, dan juga Allah menerima taubat atas orang-orang lainnya. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW memasuki kota Madinah, lalu didapatinya orang-orang Yahudi pada berpuasa pada bulan Asyura. Lalu Nabi Muhammad bertanya, hari apa ini hari kalian berpuasa para wahai orang-orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan, ini adalah hari raya, hari kami orang-orang Yahudi Bani Israel diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa dari Fir'aun. Jadi Allah tenggelamkan Fir'aun di dasar lautan, di Laut Merah, itu pada bulan Asyura, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Maka atas dasar itu Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukurnya Nabi Musa kepada Allah, di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dari tentara Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula minkum, kamilah yang lebih berhak dan lebih utama berpuasa ketimbang kalian. Dikarenakan orang-orang Yahudi sekalipun ngaku-ngaku mereka mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi pada prinsipnya, pada prakteknya mereka banyak yang meninggalkan risalah Nabi Musa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang puasa 10 Asyura. Lalu Nabi Muhammad menjawab, yukaffirus sanah al-maudiyah, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Maka inilah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya bapak-bapak rahimakumullah, tentang keutamaan bulan Asyura. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, baginda Rasul, juga dari Imam Baihaqi, sumut tasi wal ashir wala tashabbahu bil yahud. Kata baginda Rasulullah SAW, berpuasalah kalian pada tanggal 9 dan 10. Jadi boleh juga berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Atau boleh juga puasa tanggal 10 Muharramnya. Atau boleh juga tanggal 9 dan 10-nya. Wala tashabbahu bil yahud, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Bagaimana menyerupai orang Yahudi, ibu-ibu? Orang Yahudi itu diantaranya Nabi Muhammad, yaitu cukurlah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian. Itu ajaran dan nasihat Rasulullah untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, Bu, dan termasuk orang-orang Persia, orang India, itu kumisnya dibikin baplang. Tahu baplang? Kumisnya tebal, kagak dicukur-cukur. Nabi Muhammad mengatakan, cukurlah kumis. Ternyata
para ahli medis mengatakan orang yang sering mencukur kumis dan orang yang memelihara jenggot dan kumisnya dibiarkan dicukur itu akan membantu membuat sehatnya pernapasan. Jadi kalau orang kumisnya tebal itu apa? Nanti berefek kepada apa ibu-ibu? Nafasnya akan menjadi terganggu, tidak lancar. Itulah diantara hikmah mengapa Nabi Muhammad memerintahkan kita berbeda dengan orang Yahudi, yaitu biarkan kumis kita dicukur dan jenggot dipelihara. Saya 10 tahun Ustadz Fauzi kuliah di Pakistan. Ketika saya sewa rumah, waktu itu saya sudah nikah sama istri saya. Di samping saya itu orang Pakistan. Lalu dia bertanya ke istri saya, itu suami kamu kenapa jenggotnya dicukur? Masa belajar ilmu agama kagak punya jenggot? Istri saya bilang, suami saya memang jenggotnya jenggot orang Thailand. Tahu jenggot orang Thailand? Ya begini jenggotnya, Bu. Ya. Tipis, paling 3 lembar. Sangkanya saya nyukur jenggot. Jadi di Pakistan, di negeri-negeri Arab itu kalau ulama itu harus punya jenggot. Bu, suaminya pada punya jenggot enggak? Nah, punya 2 lembar Pak Ustadz. Ya, itu diantara kita berbeda dengan orang Yahudi. Jadi biarkan jenggot kita itu tumbuh. Sebagaimana seukuran mana ibu-ibu? Nih, kaffah. Rasulullah itu mengajarkan kaffah. Kalau pengen dicukur, biarkan jenggot kita segini, Bu, segenggam. Nah, kalau sudah segenggam boleh diapain nih? Dicukur. Itu Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kumisnya dicukur, jenggotnya jangan dicukur. Dan dibiarkan jenggotnya Rasulullah itu seperti apa? Kaffah, seukuran begini. Tapi kan ini orang Pakistan, orang Arab. Kalau kita memang jenggotnya ya segitu-gitunya aja udah. Nah, orang Thailand, orang Filipina, orang Indonesia jenggotnya ala kadarnya. Oke. Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita berbeda dengan orang Yahudi? Diajarkan bahwa Abu Quhafah, yaitu ayahnya Abu Bakar Siddiq, di saat tua itu rambutnya putih semua kayak perak. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, di saat melihat ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah rambutnya putih kayak perak, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, berbedalah engkau dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu rambutnya putih, dibiarkan kayak perak. Kata Rasulullah, semirlah rambut ayahmu dengan warna merah, henna. Namanya hina. Tahu henna ibu-ibu? Pacar rambut. Nah, kalau udah tua, itu pacar rambutnya kagak boleh warna hitam, tapi warna merah. Oh, warna merah. Jadi kalau anak muda Ustadz Fauzi umurnya masih 40, rambutnya udah putih semua. Itu kata para ulama boleh diitemin. Kenapa? Sebab itu penyakit. Penyakit. Ada anak muda umur 40 rambutnya udah putih semua. Nah, kata para ulama itu boleh disemir hitam. Tapi kalau udah engkong, udah aki-aki, kagak boleh disemir hitam. Semirnya pakai warna merah, hina. Akhirnya itu ayahnya Abu Bakar Siddiq rambutnya disemir pakai warna hina. Tahu warna hina? Warna merah. Nanti kalau sudah merah agak kekuning-kuningan itu marun, merah warnanya. Maka di India, di Pakistan nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu ke sana nanti itu biasa. Engkong-engkong, aki-aki atau kakek-kakek pada rambutnya warna, termasuk jenggotnya diapain? Semir, warna merah. Itu kalau sudah aki-aki.
semirnya kagak boleh warna hitam. Tapi kalau masih anak muda, udah putih semua, ulama di antaranya Syekh Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam membolehkan bagi anak muda yang umurnya masih muda tapi rambutnya udah putih semua, boleh diapain? Disemir warna hitam. Tapi kalau sudah aki-aki, nggak boleh dia semir warna hitam. Semirnya warna apa? Warna merah. Bu, paham? Nanti di rumah boleh begitu. Mana ibu-ibu yang masih muda rambutnya udah uban semua, boleh diapain, Bu? Boleh diapain? Boleh disemir warna hitam. Tapi kalau udah nenek-nenek, udah aki-aki, kagak boleh disemir warna hitam, bolehnya pakai warna merah. Nah, itulah diantara kata Rasulullah, dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi itu jenggotnya pada putih, rambutnya diputih, pada putih semua aki-aki. Nah, orang Islam disunnahkan pakai hina. Makanya nanti ke ibu-ibu kalau melihat orang Yaman, saya melihat Syekh Zandani, ulama besar di Yaman, dia jenggotnya merah. Waktu itu saya belum ngerti itu apa kok merah warnanya, rambutnya merah. Oh, itu rupanya hina. Hina namanya. Oke. Yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, dihikayatkan. Nah, dihikayatkan wa hukiya an Fatah bin Syahraf annahu qala kuntu afattu lin namlil al-khubza kulla yawm falamma kana yawma Asyura lam ta'kulhu. Dihikayatkan oleh Imam Al-Yafi'i dan Nasyiri. Apa kata beliau? Alangkah ajaibnya tentang keistimewaan bulan Asyura, bahwa binatang-binatang serangga itu ternyata juga pada puasa pada bulan Asyura pada tanggal 10. Dihikayatkan dari Fatah bin Syahraf, dia berkata, kuntu afattu lin namlil khubza kulla yawm falamma kana yauma Asyura lam takulhu. Aku selalu menyediakan roti buat semut setiap hari, tapi ketika tanggal 10 Asyura itu semut kagak mau makan. Tuh, ternyata yang puasa bukan hanya manusia tapi juga binatang pada puasa bulan tanggal 10 Asyura. Binatang-binatang wuhush, yaitu binatang-binatang apa itu? Binatang-binatang yang suka mencerkam, apa itu namanya? Menerkam, itu apa? Binatang buas, wuhush. Dan binatang-binatang serangga itu pada berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Oke. Lalu dihikayatkan juga dari Abdullah bin Umar, man shoma Asyura fa ka'annama shoma as-sanah wa man tasaddaqa fi kana ka sadaqatis sanah. Siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, dia seperti orang berpuasa 1 tahun. Dan siapa yang bersedekah pada bulan Asyura, maka dia seperti sedekah 1 tahun. Makanya inilah jadikan alasan mengapa bulan Muharram itu bulan sedekah kepada anak yatim. Berdasarkan keumuman hadis ini. Kata Rasulullah, siapa yang bersodakoh pada bulan 10 Asyura, tanggal 10 Asyura, maka dia seperti orang bersedekah 1 tahun. Dan siapa orang yang puasa pada tanggal 10 Asyura, maka dia seperti puasa 1 tahun. Saya waktu di Pakistan, ibu-ibu, saya juga belum paham waktu itu tradisi sana. Itu kalau bulan Asyura, itu orang-orang Pakistan itu pada bawa nasi ke rumah saya. Cuman nasi di sana itu nasi putih. Nasi putih di sana ternyata pakai gula. Manisan, dijadikan manisan. Tuh, jadi kalau tanggal 10 Muharram
itu rumah-rumah warga Pakistan itu saling ngasih hadiah, saling ngasih sodako. Nah, itu dia. Tapi kalau di Indonesia nggak terlalu membudayanya ya mungkin puasa. Tapi kalau di Pakistan hampir setiap rumah itu pada bikin apa Ibu? Bikin manisan. Lalu bagi-bagi ke tetangga. Rupanya ini dia hadisnya. Siapa yang bersodakoh pada tanggal 10 Asyura, maka dia seperti sodakoh 1 tahun. Tuh, dari riwayat Abdullah bin Umar. Lalu diriwayatkan dari Tabrani dan Imam Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri, man wasa'ala iyalihi yawma Asyura wasallahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang meluaskan atas keluarganya pada tanggal 10 Asyura, maka niscaya Allah akan meluaskannya selama 1 tahun penuh. Kelihatannya ini saya juga baru baca ini hadisnya. Ya, baru baca. Jadi siapa orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya, keluasan pertolongan, keluasan dengan cara memberikan sedekah pertolongan pada tanggal 10 Asyura, niscaya selama 1 tahun penuh Allah akan meluaskan rezekinya. Nah, wa qala Sufyan bin Uyainah jarabna al-amala bi hadzal hadits 50 sanatin aw 60 sanatin fawajadnahu kadzalik. Kata Sufyan bin Uyainah, kami telah mempraktekkan, mengamalkan hadis tersebut pada tanggal 10 Asyura. Kami ngundang-ngundang orang makan-makan, kami memberikan orang hadiah sedekah makan-makan. Kata Sufyan bin Uyainah, kami amalkan hadis ini selama 50 tahun atau 60 tahun, ternyata kami temukan demikian. Selama 1 tahun kami diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu. Boleh ini besok dipraktekkan nih Bu. Saya baru dapat hadisnya ini, Ustaz Fauzi. Siapa orang yang memberikan keluasan harta rezeki sedekah kepada keluarganya, keluarganya tuh siapa Ibu? Entah anaknya, entah istrinya, tetangganya, mungkin anak yatim yang ada di sekelilingnya. Itu namanya wasa'a iyalahu, meluaskan kepada rezeki kepada keluarganya, kepada tetangganya, maka Allah luaskan rezekinya selama 1 tahun. Nah, ini kisah. Ini cakep kisahnya ini. Apa itu? Wa hakal Yafi'i annahu kana fi ar-rayni qadin ghani faja'ahu faqirun yawma Asyura faqalahu anzalallahu al-qadi anna rajulun faqirun dhu 'iyalin wa qad jituka mustasfi'an bi hurmati hadzal yawm litutiyani 10 amnanin khubzin wa 5 amnanin lahmin wa dirhamin fawada'ahu al-qadi bidzalik ila waqti adh-dhuhri faraja fawa'adahu ila al-'asri falamma ja'a waqtu al-'asri lam yu'ti shay'an. فذهب الفقير منكسر القلب فمر بنصراني جالس باب داره فقال له بحق هذا اليوم أعطني شيئا فقال النصراني ما هذا اليوم فذكر له الفقير من صفاته شيئا فقال له النصراني اذكر حاجتك فقد أقسمت بعظيم الحرمة فذكر له الخبز واللحم والدرهمين فذكر له الخبز واللحم والدرهمين فأعطوه 10 أقفزة حنطة و100 من لحم و10 درهما وقال هذا لك ولعيالك ما دمت حيا في كل شهر كرامة لهذا اليوم فذهب الفقير إلى منزله فلما جن الليل ونام القاضي سمع هاتفا يقول ارفع رأسك فرفع رأسه فأبصر قصرا مبنيا بلبنة من ذهب ولبنة من فضة وقصرا من ياقوتة حمراء يبين ظاهر من باطنه فقال إلهي ما هذان القصران فقيل هذان كان لك لو قضيت حاجة الفقير فلما رددته صار لفلان النصراني. Masya Allah.
Diceritakan oleh Yafi'i, oleh Imam Yafi'i, bahwa di negeri Roy itu di mana Ibu? Irak. Roy di Irak, negeri dekat Irak. Irak itu ada namanya negeri kota Roy. Dikisahkan bahwa ya, di kota Roy, negeri Roy, ada seorang hakim yang kaya raya, qadhin, pemimpin yang kaya, entah wali kota, entah gubernur, entah dia hakim, entah dia jaksa, pokoknya ada pemimpin, qadhin, ghani, seorang pemimpin, seorang hakim yang kaya. Lalu datanglah seorang fakir pada tanggal 10 Asyura. Lalu orang fakir ini berkata, wahai pemimpin, wahai qadhi, wahai hakim, semoga Allah memuliakanmu. Saya orang miskin, punya banyak anak dan keluarga, dan saya datang kepadamu minta pertolongan dengan kehormatan hari ini, yaitu tanggal 10 Asyura. Berikanlah kepadaku 10 roti, 10 potong roti, wa khamsata amani lahmin, dan 5 potong daging. Ini orang miskin minta 10 potong roti dan 5 potong daging. Wa dirhamin, dan berikanlah aku 2 dirham. Dirham itu uang perak, Fawada'ahul qadi bidalik ila waqti zuhri. Lalu itu hakim yang kaya, pemimpin yang kaya di negeri tersebut menjanjikan kepada orang fakir, nanti ya waktu zuhur kamu datang, saya berikan. Faraja, lalu dia pulang, dia kembali lagi, kata hakim nanti datangnya asar. Tadi ngomongnya zuhur, lalu dia bilang asar, nanti datangnya asar. Terkala itu orang miskin datang di waktu asar, kagak dikasih apa-apa. Akhirnya orang fakir itu pulang dengan hati sedih. Tiba-tiba lewatlah seorang Nasrani, orang Kristen, pengikut ajaran Nabi Isa, orang Nasrani. Lewatlah orang Nasrani yang sedang duduk di pintu rumahnya. Lalu orang miskin berkata, wahai Bapak, dengan kemuliaan hari ini, tanggal 10 Muharram, berikanlah saya sesuatu. Lalu itu orang Nasrani berkata, emang ini hari apa? Kamu ngomong ini kehormatan hari ini, emangnya hari apa ini? Lalu orang miskin nyebut, ini hari 10 Muharram, begini. Dia hari bagus, hari begini. Lalu orang Nasrani bilang, lu sebutin apa hajat lu. Udkur hajataka, sebutin apa hajat lu. Nah, kata siapa? Orang Nasrani. Faqad aqsamtu bi'azimil hurmah. Aku telah bersumpah dengan kehormatan hari ini yang kamu sebut bahwa hari ini tanggal 10 Muharram. Maka orang miskin nyebut, saya lagi butuh roti. Di rumah saya banyak anak saya, banyak keluarga saya, belum ada makanan. Saya butuh roti, daging, dan duit 2 dirham. Lalu itu orang Nasrani memberikannya berapa, Bu? Asyrata aqfizati hintatin, dikasih 10 kantong gandum. 10 kantong gandum. Wa mi'atin min lahmin, dan 100 potong daging. Banyak ini. Tadi mintanya 5, dikasih 100. Dikasih 100. Dikasih 10 kantong gandum dan dikasih 100 daging. Wa isrina dirhaman, dan dikasih 20 dirham. Wa qala, dan berkatalah orang Nasrani ini, hada laka wa la'iyalika ma dumta hayya. Ini untukmu dan keluargamu selagi kamu hidup, simpan.
Selagi kamu hidup, simpan duit ini dan gandum ini dan daging ini, diawetkan, pakai makan buat kamu sehari-hari. Fi kulli syahrin, pada setiap bulan, manfaatkan ini. Karamatan li hadzal yaum, sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggal 10. Wah, udah lewat ini, saya baca hadisnya ini. Saya malam belum baca. Saya kemarin belum ngeh tentang 10 Muharram. Fadhahabal faqiru ila manzilihi falamma janna al-lailu wa nama al-qadi sami'a hatifan yaqul irfa ra'saka farafa ra'sahu fa'absara qasran mabniyan bilabinatin min dhahabin wa labinatin min fiddatin. Maka pergilah orang miskin itu ke rumahnya, dan di saat datang waktu malam, dan tidurlah orang miskin tersebut, dan tidurlah tadi yang pertama itu siapa? Pemimpin tersebut tidur, juga tidur di malam hari. Wa namal qadi sami'a hatifan falamma jannal lailu wa namal qadi sami'a hatifan. Di saat tidur di malam harinya, itu pemimpin yang tadi zuhur janjiin pengen ngasih, lalu asar pengen ngasih, ternyata kagak ngasih. Di malam harinya dia tidur, dia mendengar suara dalam tidurnya. Pemimpin yang kaya, angkat kepalamu, tuh lihat di atas. Irfa ra'saka, itu orang kaya yang pemimpin tadi ngangkat kepalanya, tuh lihat di atas. Kata suara tersebut dalam mimpinya, dia lihat ada istana yang terbangun dari tembok dari emas. Wala binatin min fiddatin, dan dia lihat ada istana yang terbuat dari tembok dari perak. Wa qasran min yaqutatin, dan ada istana yang terbuat dari batu yakut. Tahu batu yakut? Batu cincin, batu mulia, berwarna merah, yang nampak luarnya dari dalamnya. Itu batunya kelihatan, luarnya dan dalamnya kelihatan. Faqala, lalu ini pemimpin bertanya, ilahi ma hadanil qasrani, wahai Tuhan, apa ini dua istana? Lalu dijawab, ini adalah dahulu dipersiapkan untukmu kalau kamu membantu orang miskin. Hadani kana laka law qadaita hajatal faqir. Ini adalah dua istana yang ada di sorga, yang Allah telah persiapkan bagimu kalau tadi kamu di siang hari menolong orang miskin. Tarkala kamu tolak, kamu kagak memberinya, lalu dia datang kepada orang Nasrani, maka sekarang istana ini Allah berikan kepada orang Nasrani. Akhirnya fantabahal qadi mar'uban yunadi bil wail was subur faqada ila Nasrani faqala lahu madza fa'alta al bariha min al khair faqala wa kaifa dhalik. Maka dia bangunlah dari tidurnya, besok harinya dia bangun takut. Lalu dia mengatakan, sialan. Tahu apa sialan? Celaka. Waduh, sialan gua, katanya. Pada abil wail, maka dia mengatakan, aduh, sialan gua, katanya. Kagak dapat apa? Istana. Faqada ilan Nasrani, ini orang pemimpin kaya pergi ke orang Nasrani yang tadi ngasih bantuan daging kepada orang fakir miskin. Lalu ini hakim yang kaya bertanya, emang kamu kemarin ngasih apa sama orang miskin itu? Lalu disebutnya begini. Saya ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Fadzakara lahu ru'ya tsumma qala, yakni al-jamilul ladzi amiltahu ma'al faqir bi 100,000 dirhamin. Faqala ayyuhal qadi kullu maqbulun ghalin la abi'u dzalika bimil'il ardi kulliha atabkhal alayya bil qasraini qala anta lasta bimuslim. Faqata az-zanna wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haq. Lalu
Disebutkanlah bahwa tadi malam dia mimpi. Diceritakanlah bahwa tadi malam dia mimpi melihat dua istana, ada bangunan dari perak, dari emas, dan juga ada bangunan dari batu yakut. Lalu dia berkata, yakni al-jamil alladhi amiltahu al-faqir bi mi'ati alfi dirhamin. Kalau begitu, aku ganti. Kamu tadi ngasih berapa? Ngasih 10 kantong gandum, ngasih 100 daging, ngasih 20 ya. Kalau itu kata orang kaya tersebut, pemimpin tersebut, nih gua ganti. Kan kamu ngasih dia ya? Nih gua ganti. Nih gua ganti berapa? 100.000 dirham. Ya. Saya kasih 100.000 dirham. Ya, tapi nanti niatkan bahwa itu atas nama saya. Kata hakim tersebut, kata pemimpin tersebut, saya ganti kamu 100.000 dirham. Lalu ini orang Nasrani berkata, "Ayyuhal khaliq kullu maqbulin ghalib, la abi'u bal bi mithl abdi kulliha." Wahai pemimpin, setiap yang diterima oleh Allah dan itu pun dengan seisi bumi seluruhnya. Lalu kata hakim tersebut, kamu bukan orang Islam. Kamu bukan orang Islam, kamu orang Nasrani. Kagak bisa. Nggak diterima oleh Allah. Kan kamu ngasih infak sama orang fakir. Kamu belum orang Islam, makanya aku beli kamu. Nah, balikin lagi. Nih, aku tuker ya. Faqata az-zanar, akhirnya itu orang Nasrani, dia potong az-zanar, dia potong apa itu az-zanar nih, nggak tahu saya nih. Nanti buka di kamus. Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Akhirnya orang Nasrani itu masuk Islam. Mengucapkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oh, Masya Allah. Waqata az-zanar, faqata az-zanar, mungkin dia potong apanya, potong az-zanar. Jadi akhirnya itu orang Nasrani masuk Islam. Tuh ibu-ibu ya, keistimewaan bulan Asyura 10 Muharram. Terakhir ini saya baca dari kisah kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ini bab fadli Asyura. Sekarang saya pindah bab kafalatul yamin wasyafaqah. Satu lagi. Ustaz Fauzi belum datang, Habibnya. Satu lagi saya baca. Waruya inna Allah ta'ala qala li Yaqub alaihi salam inna sababa dhahaba basarihi wa inhina'i zahrihi wa fi'li ikhwati Yusuf bihi ma fa'alu annahu ataw miskinun sha'imun ja'i'un wa qad dhabaha huwa wa ahlu syatan fa akaluha wa lam yut'imu ثم علمه الله أنه لا يحب شيئا من خلقه حبا لليتامى والمساكين وأمره أن يصنع طعاما ويدعو المساكين ففعل. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Bu, Nabi Yaqub itu siapa, Bu? Ayo. Nabi Yaqub itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Bu, Nabi Yaqub itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Tahu berapa umur para nabi? Nabi Adam umurnya berapa, Ibu? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Nabi Ibrahim berapa umurnya? 195 tahun. Tuh, Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ismail. Nabi Ismail umurnya berapa? 150 tahun. Nabi Sulaiman umurnya berapa? 120 tahun. Nabi Soleh umurnya berapa, Ibu? 552 tahun, sekitar itu. Oh, ini Nabi Yakub. Nabi ya. Jadi nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nah, mari kita lihat. Nabi Yakub itu nabi keberapa? Ustaz Fauzi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, ketemu tuh. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub,
Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, selesai Nabi Muhammad. Ustaz Fauzi apal enggak? Coba deh, kagak apal kalau nggak ngikutin saya. Dulu saya kagak apal, Pak Anas. Adam, Idris, Nuhur, Soleh, Adam, Idris, ketukar mulu. Anak saya di TK baca gituan. Akhirnya saya rame-rame sama anak saya sama istri saya ngapalin. Bo, apal kagak? Nggak apal ya? Ayo ikutin saya. Adam, Idris, Nuhur, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Pas 25. Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sesoleh apal enggak? Kagak apal dia. Yakin kagak apal dia? Kalau kagak dilaguin susah Ustaz Wadud. Maka dilaguin biar cepet apal. Dulu saya kagak ngapal-apal, susah banget ngapal itu. Setelah anak saya, ternyata saya belajar dari anak saya. Nah, dihikayatkan Allah berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, wahai Yakub, sebab matamu buta dan sebab engkau cepat bongkok dan sebab saudara-saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, disebabkan apa kata Allah? Bahwa pernah datang orang miskin puasa lapar. Dan di saat itu Nabi Yakub beserta keluarganya lagi motong kambing, menyembelih kambing. Lalu mereka makan, kagak ngasih makan kepada orang miskin tersebut. Dalam riwayat yang lain anak yatim. Kalau di sini riwayat di sini adalah orang miskin yang puasa, yang lagi lapar. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, anak yatim. Lalu dia kagak ngasih makan kepada anak yatim tersebut. Lalu Allah mengkabarkan kepada Nabi Yakub bahwa Allah tak akan pernah mencintai sesuatu dari makhluknya melebihi cintanya seseorang tersebut kepada anak yatim dan orang miskin. Annahu lan yuhibba syai'an min khalqihi hubbahu lil yatama wal masakin. Allah mengkabarkan kepada Nabi Yakub bahwa Allah tak akan pernah mencintai sesuatu dari makhluknya seperti cintanya kepada orang yatim dan anak Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Yakub untuk bikin makanan dan dia mengundang anak yatim dan orang miskin untuk makan. Akhirnya Nabi Yakub selalu mengundang anak yatim dan orang miskin makan. Kalau dalam versi yang lain, Nabi Yakub lagi bakar-bakar sate sama anaknya, kan anaknya banyak, Bu. Jadi Nabi Yakub ini anaknya satu, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, Bunyamin. Jadi ada berapa itu? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 9. Keluarganya Nabi Yakub anaknya 9. Lalu dia punya anak juga dari istri yang lain namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dari ibu yang lain. Yang 9 ini di antara Bunyamin ini dari ibu yang lain. Nabi Yusuf paling kecil. Dikarenakan Nabi Yusuf paling disayangi oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub, akhirnya yang 9 pada ngiri. Akhirnya Nabi Yusuf diajak jalan-jalan. Dia masih bocah, katanya mau diajak jalan-jalan, rupanya dicemplungin ke sumur.
Kenapa bisa begitu? Gara-garanya kata Allah, sebab Nabi Yakub makan sate kagak ngundang-ngundang orang fakir miskin. Akhirnya keesokan harinya Nabi Yakub selalu ngundang orang miskin. Kata Rasulullah, budala'u ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatihim wa siyamihim walakin Allah yarhamuhum bi salasati umurin bi salamati sudurihim wa sahawati nufusihim wa rahmatihim lil muslimin. Kata Rasulullah dimuat dalam kitab Tambihul Ghafilin, kata Rasulullah, kekasih-kekasih umatku tak akan masuk surga. Budala artinya jam'u badil. Apa itu badil? Artinya al-khalaf wal iwad, pengganti. Umatku, kata Rasulullah, tak akan masuk surga karena banyaknya mereka sholat dan banyaknya mereka puasa. Kagak, kata Rasulullah. Yang membuat mereka masuk surga bukannya banyak sholat dan banyak puasa, akan tetapi Allah menyayangi mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga karena tiga. Yang pertama, bisalamatis sudur, dada mereka tak pernah punya rasa dendam. Oh, salamatis sudur. Bu, sakitnya tuh di mana, Bu? Di mana sakitnya, Bu? Sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi kalau ada rasa sakit di dada, jangan diapain, Bu? Jangan dipendam. Salamatis sudur. Jangan pernah menyimpan dendam di malam hari. Salamatis sudur. Lepaskan rasa dendam, lepaskan rasa benci, rasa dengki, rasa iri. Jangan ada rasa dengki, iri, dendam hinggap di hati. Itu namanya salamatis sudur. Kalau pengen menjadi ahli surga. Salamatis sudur, kata Rasulullah. Yang menyebabkan kekasihku menjadi ahli surga bukan karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa, tapi karena dada mereka yang bersih. Yang kedua, wasakhawati nufusihim, dan karena kedermawanan jiwa mereka. Oh, dermawan. Bu ya, tak ada gunanya banyak sholat, tak ada gunanya banyak puasa kalau pendendam, kalau hasud, kalau iri, kalau dengki. Dan tak ada gunanya banyak sholat, tak ada gunanya banyak puasa kalau pelit. Hartanya banyak kagak mau sodakoh, hartanya banyak kagak mau infak, duitnya banyak kagak mau korban. Padahal mobilnya banyak, rumahnya gede, motornya banyak, tapi kagak mau nyembelih korban di masjid At-Taqwa. Ayo. Padahal mobilnya banyak, rumahnya gede, bagus, tapi kagak mau, nggak mau sedekah. Enggak, kata Rasulullah. Yang menyebabkan umatku masuk surga bukan karena banyaknya sholat mereka, banyaknya puasa mereka, tapi banyaknya mereka dadanya bersih, selamat dari rasa dengki. Yang kedua, karena mereka dermawan, sahawati nufusihim, dermawan. Yang ketiga, warahmatihim lil muslimin, karena mereka selalu penyayang kepada orang Islam. Dah cukup sampai di sini aja. Ya. Cukup, Bu ya? Bu. Tahun depan sampaikan ke suaminya. Mana yang rumahnya gedong, mana yang mobilnya banyak, yang motornya banyak. Kalau dia kagak berkurban, nggak menyembelih kurban, padahal dikasih keluasan rezeki, maka dia termasuk orang pelit. Oh. Gitu ya. Yang menyebabkan orang itu masuk surga bukan banyak sholatnya, bukan banyak puasa. Wahai Rasulullah, ada dikisahkan dalam hadis sahih, saya punya tetangga wahai Rasulullah, wanita, sholatnya setiap malam
puasanya setiap hari, tapi wahai Rasulullah, dia selalu menyakiti orang lain. Rasulullah mengatakan, dia ahli neraka. Oh lihat, semoga ibu-ibu sini at-taqwa nggak begini Ustaz Soleh. Cakep-cakep ini ibu kita ya. Ini orang sebelah. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, kata Rasulullah, kata seorang sahabat Nabi, saya punya tetangga wanita, sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi dia sering berderma, sering ngasih hadiah, sering ngasih bantuan. Apa yang dikasihkan kepada tetangganya? Al-aqid, sepotong keju. Dia sering ngasih potongan-potongan keju kepada tetangga-tetangganya. Tapi puasanya biasa saja, sholatnya biasa saja. Rasulullah mengatakan, hiya ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Demikian, semoga bermanfaat tentang fadilah bulan Asyura dan fadilah menyantuni fakir miskin. Mudah-mudahan tahun depan, ya bulan Muharram tahun depan bisa lebih baik dari sekarang. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.